Yang kami hormati seluruh narasumber dan Bapak Ibu semua yang mengikuti webinar kebudayaan pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Cekap. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sumangga, admin. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, banggalah jiwanya Padanya. Menyanyikan lagu Taman Siswa. Taman siswa, lagu
Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Lembaga Pengembangan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kepada Ki Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD. Waktu saya persilakan. Mohon maaf, Prof, masih mute, Prof. Masih mute. Maaf, ya. Nah, Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, seluruh pimpinan UST, komunitas Pancasila sebagai dasar negara yang disespui oleh Kanjeng Erik dan seluruh anggota di seluruh Nusantara. Tadi saya baca juga ada yang bergabung dari Malaysia. Ya. Para pemotivator, ya, para dimanapun berada, Pancasila sebagai dasar negara, bukan pilar, dan seluruh peserta, termasuk mahasiswa dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang dalam hal ini kerjasama dengan komunitas Pancasila sebagai dasar negara yang diketahui oleh Kanjeng Erik menyelenggarakan webinar yang keempat, ya, dengan tema kebudayaan sebagai sumber pengamalan Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa masa-masa ini saya kira kita sudah tidak mempersoalkan mengenai dasar negara karena secara hukum sudah ditetapkan pada 18 Agustus 1945, dan kita saatnya bagaimana mengamalkan Pancasila dimanapun kita berada, baik di kantor, di kampus maupun di masyarakat. Karena itu webinar malam ini mengambil tema kebudayaan sebagai sumber pengamalan Pancasila dengan narasumber dari Keraton Surakarta, dari Keraton Ngayogyakarta, kemudian dari akademisi Pak Rektor UST dan Dr. Heri dari Universitas Gadjah Mada. Kami berharap webinar ini memberi wawasan pada kita, ya, bagaimana best practice yang dilakukan di lembaga-lembaga, terutama pada narasumber, dan nanti tanggapan dari Bapak Ibu semuanya, ya, sehingga best practice itu akan membekali kita di dalam pengamalan Pancasila. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Rektor yang telah memfasilitasi kegiatan webinar malam hari ini, kepada Kanjeng Erik selaku Ketua Komunitas dan seluruh peserta webinar malam ini yang telah siap di ruang virtual. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang kedua adalah sambutan dari Koordinator Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar kepada Kanjeng Erik. Monggo, waktu kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor UST dan jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada para narasumber yang luar biasa yang saat ini sudah hadir di ruangan Zoom ini. Kami tidak lupa pula mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta dari berbagai macam daerah di dalam maupun dari luar negeri yang sampai saat ini terus menghadiri di ruangan Zoom ini.
Komunitas Pancasila Dasar NKRI bukan pilar ini dibentuk sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu, sehingga di dalam WA Group maupun komunitas diskusi-diskusi tiap hari terus membicarakan berbagai macam permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan Pancasila dan aplikasinya di lapangan. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia mengalami pasang surut dalam pemahaman dan penghayatan rakyat Indonesia. Perkembangan setelah reformasi, para tokoh MPR RI mengembangkan program yaitu mensosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara. Problema epistemologis berkaitan dengan terminologi sentral tersebut, muncul pertanyaan apakah Pancasila itu sebagai pilar atau sebagai dasar negara? Semua orang Indonesia akan memberikan jawaban bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kata metaforis pilar yang mengacu pada varian yang sama akan semakin sulit dijawab dan menimbulkan kekacauan epistemologi atau epistemological mistake. Komunitas Pancasila Dasar NKRI bukan pilar terbentuk dari berbagai profesi dan daerah di Indonesia mengkritisi MPR RI supaya tidak memakai istilah pilar dalam programnya yang disebut sosialisasi 4 pilar Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu, sistem epistemologis 4 pilar negara ini harus dibangun dalam suatu kesatuan yang bersifat sistematis, koheren, korelatif, dan komprehensif. Jika dianalisa berdasarkan ungkapan 4 pilar berbangsa dan bernegara, sekarang menjadi 4 pilar MPR RI yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka secara epistemologis keempat hal tersebut merupakan suatu varian yang sama. Artinya, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai pilar. Jika demikian, maka sudah dapat dipastikan akan menimbulkan suatu kekacauan epistemologis dalam mengembangkan Pancasila, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kelompok atau komunitas ini terus-menerus menggandeng semua pihak. Salah satu produk yang sudah ada yaitu buku Pancasila Dasar NKRI bukan pilar ini. Ini bisa juga dimiliki atau bisa dipesan pada admin. Dan yang ke depan, komunitas ini juga penulis-penulisnya juga akan membuat buku dengan judul Mengembalikan Pancasila sebagai Dasar Negara Bukan Pilar, Filosofi Budaya sebagai Akar Pancasila, Suara Kaum Tak Bersuara. Nah, berbagai macam kegiatan yang ada, yaitu webinar, kemudian ada diskusi-diskusi dari berbagai macam kalangan yang kita ajak kerjasama. Salah satunya yang sekarang yang kita bersama-sama dengan UST ini sangat luar biasa dengan mengambil tema kebudayaan sebagai sumber pengamalan Pancasila. Selamat berwebinar, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perkembangan dan menjaga Pancasila sebagai dasar NKRI, bukan pilar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur nuwun, Kanjeng Erik. Waktu selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara kepada Rektor UST, Ki Profesor Pardimin PhD. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Oke, terima kasih. Suara saya jelas ya, Mas Arya? Jelas, Bapak. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Salam. Yang kami hormati para senior, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati pimpinan UST, yang kami hormati Prof. Tris dan teman-teman dari kelembagaan, lembaga pengembangan UST, yang kami hormati
panitia penyelenggara webinar ini, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara semua peserta webinar pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dan insya Allah untuk seterusnya kita selalu dalam lindungannya, kita selalu dalam kebahagiaan, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua, kami atas nama pimpinan UST menyambut baik kegiatan ini. Apalagi secara materi, secara substansi, yang kita diskusikan ini nanti adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang Pancasila dasar negara. Untung Indonesia punya Pancasila. Nah ini, coba. Seandainya tidak ada Pancasila, padahal kita ini ada berapa etnis? Ya, kalau tidak salah 900 lebih etnis. Kita bisa bersatu ini karena Pancasila. Coba kalau kita bandingkan, ada negara di Timur Tengah sana yang hanya terdiri dari 3 atau 4 etnis, itu sampai sekarang berantem terus. Dan beberapa negara yang lain. Nah, ini suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita, Indonesia ini, mempunyai Pancasila. Jadi sekali lagi pada malam hari ini kita bicara ini topiknya, substansinya ini sangat penting. Dan kepada semua narasumber baik dari UST maupun dari luar UST, kami menyampaikan terima kasih yang tak berhingga, sehingga kita semua bisa memahami, mengerti, dan pada akhirnya nanti yang lebih penting lagi adalah bisa mengamalkan. Ini harapan kita bersama. Dan salah satu komitmen UST, semua program studi di UST wajib mata kuliah Pancasila. Jadi sampai saat ini mata kuliah Pancasila wajib diajarkan di semua prodi di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya kira demikian sambutan singkat kami. Sekali lagi kepada semua pihak, khususnya kepada para narasumber, kami menyampaikan terima kasih. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Salam Pancasila. Terima kasih kepada Ya, salam Pancasila. Profesor Pardimin PSD yang sudah memberikan sambutan. Menginjak acara selanjutnya sebelum acara inti, yaitu sarasihan ataupun webinar tentang Pancasila oleh pemateri, kita saksikan
profil dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baik, terima kasih kepada admin yang sudah menayangkan profil Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa menginjak acara inti, yaitu webinar kebudayaan dengan tema kebudayaan sebagai sumber pengamalan Pancasila. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Prof. Tris sebagai moderator. Monggo kepada Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD, waktu saya serahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Salam. Bapak Ibu peserta webinar Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini 4 narasumber sudah siap di tengah-tengah kita. Ya. Sebelum dimulai saya sampaikan bahwa presensi webinar akan di-linkkan di chat dan Bapak Ibu nanti mencantumkan emailnya supaya sertifikat segera bisa dikirim begitu Bapak Ibu mengisi presensi. Selanjutnya mari kita mulai. Jadi mohon maaf karena Pak Rektor akan ada keperluan lain. Mohon yang pertama kali bisa presentasi kemudian nanti diikuti oleh Gusti Mung, kemudian Romo Tirun dan Pak Heri. Saya tidak memperpanjang waktu, saya kira masing-masing nanti mungkin perkenalan singkat oleh
beliau supaya tidak memakan waktu, dan waktu presentasi kurang lebih 20 menit. Kesempatan pertama, monggo Pak Rektor, kami persilakan. Oke. Terima kasih, Prof. Jadi saya mohon maaf pada narasumber yang lain. Saya mohon didahulukan karena kebetulan ada acara yang bersamaan. Dan nanti seandainya ada diskusi, saya mohon izin nanti bisa di-handle langsung oleh Prof. Tris dan Mbak Yuli, karena Prof. Tris ini S3-nya atau doktornya di filsafat, sehingga tentang Pancasila ini sudah tidak ada masalah, artinya sudah di luar kepala ya, Prof. Kemudian Mbak Yuli itu juga koordinator mata kuliah Ketaman Siswaan. Jadi nanti saya mohon Prof. Tris dan Mbak Yuli kalau ada diskusi untuk bisa menghandle. Baik, kita mulai. Ya, Mas Ian, baik. Ya, oke. Terus saja. Terus, biar agak cepat. Terus, Mas Ian. Nah, ini pengertian kebudayaan secara umum. Ya, ini kita ambil dari Kunchara Ningrat. Saya kira tidak perlu saya bacakan. Terus, Mas, next. Nah, ini, sebelumnya. Ya, ini batasan atau konsepsi tentang kebudayaan menurut Taman Siswa. Ya. Oke, 2 slide ini sebenarnya hanya sekedar batasan atau pengertian saja. Sekarang mulai yang slide ketiga. Nah, ini penting. Baik. Nah, kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah buah budi dan hasil perjuangan hidup manusia. Nah, ini kalau dirinci, buah budi manusia itu ada 3. Pertama, buah pikiran. Kedua, buah perasaan. Dan yang ketiga adalah buah kemauan. Ya, cipta rasa karsa. Buah pikiran misalnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, filsafat, dan sejenisnya. Kemudian buah perasaan, misalnya budi luhur, kebaikan, ya, adat istiadat, seni, dan sebagainya. Kemudian buah kemauan, ya, misalnya aturan, hukum, perundang-undangan, tata cara, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan sebagainya. Nah, kemudian hasil dari ini semua, ya, ini ada yang merumuskan, ada, bentar, ini bisa digeser enggak ini? Ya, ini hasilnya ini. Ya. Jadi hasil dari buah budi itu sebagai hasil perjuangan hidup manusia, ya, kebudayaan berupa barang-barang buatan manusia dari zaman ke zaman. Ada yang mengidentifikasi, kalau tidak salah ada sekitar 10-an, ya. Nah, nanti bisa kita lihat. Next. Jadi, ini kebudayaan pada skala nasional Indonesia. Ya, ini saya kira Bapak Ibu sudah bisa melihat
sumbernya ada di pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 ya. Bahwa pemerintah, yang pertama pasal, wah ini agak kacau ini, sebentar. Bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, di sini nanti biasanya ada diskusi budayaan nasional itu apa ya. Kalau di Taman Siswa ya adalah puncak-puncak daripada kebudayaan daerah. Kemudian kebudayaan bangsa, ya, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia di seluruhnya. Ya. Nah, ini puncak-puncak kebudayaan daerah. Kemudian usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya persatuan. Nah, ini ada 3 poin ini penting, ya. Sehingga pengertian atau batasan kebudayaan itu harus yang baik, hal-hal yang tidak baik dalam batasan ini sebenarnya tidak masuk kebudayaan. Ya. Oke, next. Berikutnya. Nah, pokok pikiran kebudayaan daerah dan objek kemajuan kebudayaan. Pertama, pokok pikiran kebudayaan daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Nah, ini ada dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 pasal 1 sampai 9. Ya, ini poin yang kedua, ya. Nah, ini ada 10 ya. Pokok pikiran kebudayaan ada 10 butir, yaitu mulai tradisi, lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan, teknologi tradisional, dan seterusnya sampai olahraga tradisional. Next. Nah, ini catur dharma. Bapak Ibu yang kami hormati, perguruan tinggi pada umumnya hanya sampai pada 3 dharma, ya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian, ya. Tridharma perguruan tinggi. Lah, di UST ini ada catur dharma, ada 4. Yaitu menambah 1 dharma yang berikutnya, yaitu tentang kebudayaan, ya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia. Jadi ini dengan harapan bahwa UST bisa menjadi lebih unggul dibanding dengan perguruan tinggi yang lain, karena secara rasional kita sampai pada 4 dharma atau catur dharma. Sementara pada perguruan tinggi lain pada umumnya hanya sampai dharma. Next. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya proklamasi itu adalah statement atau pernyataan atau peristiwa budaya, ya. Budaya dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, ya, yang berdaulat. Budaya dari yang
sebelumnya diatur, ya, ketergantungan, ya, menjadi bangsa yang mengatur, ya. Merdeka berarti mampu mengatur diri sendiri. Nah, ini jadi sebenarnya mulai 17 Agustus 1945 kita ini sudah menyatakan kemerdekaan. Nah, ini nanti kalau didiskusikan sebenarnya secara konten kita ini sudah merdeka atau belum. Nah, ini diskusinya nanti bisa panjang ini, ya. Karena kondisi sekarang, apalagi, nah ini tadi juga ada pengumuman mulai bulan apa itu, Pertamax mau naik lagi nih katanya. Ya coba kita lihat saja nanti ya. Ya, jadi next. Nah ini UST sebagai perguruan tinggi kebangsaan. Bapak Ibu yang kami hormati, UST ini perguruan tinggi kebangsaan, jadi nasional, ya, jadi tidak hanya menerima mahasiswa yang beragama tertentu saja, semua agama boleh masuk ke UST, semua etnis boleh masuk ke UST, ya. Bahkan sekarang ini kalau tidak salah sudah beberapa tahun terakhir dari semua provinsi di Indonesia, berapa? 35 ya Mbak Yuli ya? 34 atau 35 ini? Provinsi. 34 ya? Ya, 34 provinsi itu semuanya ada, ya. Jadi ada yang mahasiswa UST perwakilannya, ya tentu saja ada yang sedikit, ada yang banyak, ya. Ya yang paling banyak Jawa Tengah dan DIY. Tapi kalau yang di luar Jawa itu agak merata, khususnya Kalimantan dan Sumatera. Next. Nah, pendidikan multikultural. Pendidikan taman siswa berdasar pada Pancasila dan berciri khas Pancadharma. Nah, ini nanti bisa dilihat itu item-itemnya. Ini nanti juga bisa didiskusikan. Ya. Bedanya Pancasila dengan Pancadharma, kesamaan Pancasila dengan Pancadharma, dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah ada Pancasila, kenapa harus ada Pancadharma, dan lain sebagainya. Jadi, di taman siswa, ya, itu memang selain Pancasila, karena Pancasila ini bukan hanya di taman siswa saja, ya, seluruh Indonesia itu harus Pancasila. Nah, khusus di taman siswa ini ada dasar, ya, tentang atau Pancadharma. Maka istilahnya taman siswa berdasarkan pada Pancasila yang berciri khas Pancadharma. Next. Sebentar ya Pak. Halo. Gigi. Oh, ya. Ya, oke. Asas Taman Siswa 1922. Nah, ini banyak bahasanya Belanda, ini Mbak Yuli nanti yang bisa menjelaskan ini. Jadi hak seseorang akan mengatur dirinya, ya, dengan mengingat tertib persatuan. Dalam bahasa Belandanya nanti Mbak Yuli yang menjelaskan ya. Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertib damainya persatuan dalam perikehidupan umum, ya. Itulah tujuan kita yang setinggi-tingginya. Tidak, waduh, ini malah hilang ini tulisannya. Ya. Ya, oke. Nanti tolong ini dijelaskan ya, Mbak Yuli ya, karena beliau adalah
dosen ketahanan-siswaan. Yeah. Sebentar ya Pak Saur ya, sebentar. Ini tinggal sedikit. Ya. Next, Mas. Nah, Pancadharma Taman Siswa ada 5 tadi. Pertama kodrat alam, kemudian yang kedua kemerdekaan, ketiga kebudayaan, kemudian yang keempat kebangsaan, dan yang kelima adalah kemanusiaan. Next. Nah, ini nanti kalau didiskusikan di sini juga sering ada pertanyaan-pertanyaan. Persamaan antara Pancasila, Pancadharma apa, kemudian perbedaannya apa, dan sebagainya. Ini sudah kita tulis di sini. Next. Nah, ini kegiatan budaya. Nah, ini sesuai judul tadi, ya. Adalah wujud nyata pengamalan Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, memahami penting, tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah pengamalan. Ya. Karena banyak juga yang memahami betul atau sangat pandai tentang teori-teori ya tentang Pancasila, tetapi pengamalannya kosong. Nah, di sini nanti juga mungkin banyak diskusi ya. Karena dulu zaman Orde Baru dulu ada penataran apa itu namanya? Pancasila untuk Manggala-Manggala itu. Ya, P4. Oke, saya dulu juga kayaknya sudah lulus tapi lupa. Dulu ada penataran Manggala-Manggala begitu. Nah, ternyata dulu yang banyak orang-orang korupsi itu ternyata malah sudah lulus Manggala. Jadi saya juga malu, waduh, iya lulus Manggala ya. Tapi ternyata yang orang pejabat-pejabat yang korupsi ya itu teori Pancasilanya justru lebih bagus ya. Tapi sekali lagi pengamalannya ya ini yang kurang. Oke, terakhir penutup. Nah, ini penutup. Poin pertama, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai perubahan budaya ya. Jadi proklamasi itu adalah pernyataan budaya ya, yang revolutif dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua, pengembangan kebudayaan menjadi dharma keempat dari catur dharma yang merepresentasikan semangat Taman Siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas sebagai sarana utama. Nah, ini makanya di UST bukan Tridharma tetapi Catur Dharma. Kemudian poin yang ketiga, Taman Siswa menempatkan pendidikan sebagai proses budaya demi terwujudnya masyarakat yang tertib damai, salam, dan bahagia. Nah, ini kadang-kadang ada disalah mengertikan sempit ya, bahwa Taman Siswa itu selain bergerak di dalam pendidikan tidak boleh. Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa, boleh saja ya, karena pendidikan itu yang diutamakan, yang lainnya boleh. Nah, makanya di UST ini Prof. Tris nanti bisa kita bicarakan. Kita akan membuat usaha ya, sejenis PT atau apa begitu. Karena kalau tidak, perguruan tinggi yang hanya
mengandalkan sumber dana itu dari mahasiswa, itu kalau suatu saat jumlah mahasiswanya menurun, maka akan terpengaruh, ya. Roda kehidupan universitas akan terpengaruh. Oleh karena itu, mulai ini sudah kita rintis, Prof. Kris, nanti kita membuat usaha, ya, mendirikan PT dan sebagainya. Kemudian poin yang terakhir, kebudayaan sebagai sumber pengamalan Pancasila telah terwujudkan UST sebagai perguruan tinggi kebangsaan dan multikultural termaktub dalam asas dan dasar taman siswa serta terrefleksikan dalam kegiatan budaya di UST. Nah, ini sesuai dengan tema kali ini. Saya kira demikian Bapak Ibu semua yang kami hormati. Sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan diskusi ini karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kris. Kebetulan ini ada acara yang bersamaan dan nanti akan diwakili oleh Prof. Kris dan Mbak Yuli, dan beliau-beliau ini sangat memahami di bidang masing-masing, khususnya Prof. Kris ini tentang Pancasila, ini sudah ngelotok, Mbak Yuli ini tentang ketamansiiswaan juga demikian. Sebenarnya saya itu guru besarnya itu guru besar pendidikan matematika, jadi kalau ngomong tentang Pancasila mungkin ora dipercaya, ya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Dan Prof. Kris, saya mohon izin, ya, ini sudah dipanggil pun saya yakin. Makanya Bapak Ibu semuanya sekali lagi mohon maaf, terima kasih, dan mohon nanti bisa dihandle oleh Mbak Yuli dan Prof. Kris. Baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih Pak Rektor. Tolong ya Mbak Yuli, ya. Terima kasih Pak Rektor. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Pak Rektor, mengambil tema best practice apa yang dilakukan di UST, dan dari best practice ini tentu kita berharap bisa berkembang atau diterapkan di lembaga kita masing-masing dan tentu di masyarakat. Selanjutnya mari kita ikuti narasumber berikutnya adalah dari Kasunanan Surakarta, Ibu Dr. Anda GKR Kusmurtiah, MPD, yang biasa kita sebut dengan Gusti Mung. Monggo Gusti Mung kepareng pangandikan. Sugeng dalu, selamat malam. Dalu. Malam. Malam. Sugeng dalu. Dalu. Nah, dipersilakan ini saya. Nggih. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun sugeng dalu kagem sedaya terutama Bapak Rektor yang tadi sudah memberikan ulasan yang panjang lebar tentang Pancasila yang ada di Universitas UTS, ya. UST. Dalu Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat Jatiningrat, nggih. Ajeng Bapak Dr. Heri Santoso. Dalu. Para Bapak Ibu sedaya ingkang bergabung wonten webinar dalu menika. Alhamdulillah dalu menika kita saged sarengan nggih urun rembug ngaten. Napa ingkang dados bahasan kangge dalu menika, mugi-mugi menika saged migunani kangge tumrapipun bangsa Indonesia. Keraton Surakarta piyambak sebetulnya tidak bisa dipungkiri bahwa
Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai salah satu keraton di Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI itu ada 250 dan Keraton Surakarta aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik ini, dan bahkan persiapan itu dilakukan sejak Sinuwun Pakubono ke-10 untuk Ini sinyalnya halo Gus Nimung, sinyalnya putus. Halo Gus Nimung. Mohon maaf nih Bapak Ibu, sepertinya sinyalnya beliau masih di Zoom tapi sinyalnya kali ya. Halo? Halo Gus Nimung, ini malah terlempar ya. Kanjeng Erik bisa dibantu? Kanjeng Erik? Ya, baru saya hubungi ini, Gus Nimung. Apakah dulu kita menginjak ke Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat dulu? Yeah, nanti dilanjutkan setelah bergabung ya. Moga. Nun sewu Gus Nimung, mungkin kita tunggu ya. Lalu kita lanjutkan dulu presentasi dari Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat, atau biasanya ada yang menyebut Romo Tirun ya. Monggo, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, kita bisa hadir pada acara malam ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para narasumber, Bapak sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa untuk masalah yang terkait dengan Pancasila ini, Yogyakarta adalah salah satu yang memiliki budaya sejak Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Waktu itu telah memahami bahwa simbol yang ada di Ngayogyakarta Hadiningrat itu, yaitu Tugu Golong Gilik, itu adalah merupakan sesuatu yang terkait dengan Pancasila ini. Kami yakin sebenarnya bahwa waktu itu Bung Karno juga belajar dari Yogyakarta yang terkait dengan golong gilik ini. Golong itu adalah bulat, gilik itu adalah silindris. Itu adalah bentuk yang sempurna dari tugu asli
Ngayogyakarta Adiningrat. Bulat penuh dan silindris. Ini adalah lambang dari persatuan kesatuan yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang sangat mengutamakan dan sangat memahami bahwa perjuangan pada waktu itu tanpa bersama-sama dengan masyarakat dan rakyat serta para bangsawan pada waktu itu, persatuan kesatuan adalah merupakan modal utamanya. Maka disimbolkan dengan golong gilik tadi. Golong gilik bentuk sempurna, tidak ada tetapinya hubungan antara manusia satu dengan yang lain dan antara manusia dengan Allah. Hablu minallah dan hablu minanas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan antar manusia. Itu adalah harus golong gilik. Harus sempurna. Tidak ada tetapinya. Maka simbol tadi adalah yang mula-mula dipunyai oleh Ngayogyakarta Adiningrat. Yang waktu itu diwujudkan dalam bentuk tugu. Yang kalau sekarang bisa dilihat di babat rerenggan Keraton Yogyakarta yang ada di Museum Sono Budoyo. Seperti terlihat dalam gambar tadi, tugu asli, tugu golong gilik itu. Adapun tugu yang sekarang, ini adalah tugu yang baru, yang sudah diciptakan oleh orang-orang yang sangat takut dengan persatuan kesatuan tadi. Sehingga bentuk tugunya sudah tidak lagi golong gilik, tapi sudah lincip seperti itu. Maka sering ada ungkapan-ungkapan di Yogyakarta, terutama di Jeron Betek. Itu adalah ungkapan tukung hukum guno tole. Metu mlebu blengkung tugu ono pentole. Nah, sekarang kalau kita melihat tugu kita yang sekarang, ini tinggal lincip kayak begitu. Sehingga ya kalau ini mestinya ya, kalau ini tidak dikembalikan kepada yang lama, maka artinya sudah sangat berbeda. Apalagi di dalam tugu yang baru ini ada tulisan. Ya, tulisan Wiworo Harjo Manggolo Projo. Itu pada panel yang menghadap ke selatan. Yang berarti pintu kesejahteraan bagi pimpinan negara. Nah, pimpinan negara itu siapa? Karena Belanda sangat takut waktu itu dengan tugu golong gilik seperti ini. Nah, sehingga mereka berupaya untuk mengganti tugu itu menjadi seperti yang sekarang. Ini. Mang ini teknik du komal nje merk nje ngok pang ya to yu. Jadi tugu yang lincip tadi itu memang tidak ada artinya sebetulnya. Tidak ada artinya. Hanya tulisan yang tadi itu saya katakan Wiworo Harjo Manggolo Projo. Pintu kesejahteraan bagi pimpinan negara. Nah, pimpinan negara pada waktu itu siapa? Ya hanya paling-paling gubernur Belanda, presiden, dan termasuk Pak Sultan. Itu pimpinan negara. Tapi tidak melibatkan rakyat. Sehingga
Kalau ini sebetulnya tidak terhalang oleh aturan ya, heritage yang harus didahulukan, karena itu aturan yang benda-benda yang berumur 50 tahun ke atas, paling sedikit 50 tahun itu harus dipertahankan. Tapi kalau kita mempertahankan seperti ini, sebetulnya ya jangan-jangan ini malah menjadi doa bagi kita. Ya, Tugu yang lincip itu menjadi doa. Sebab pepetan atau simbol itu harapannya adalah membuahkan sesuatu, harapan. Kalau harapannya seperti itu ya nanti ya itu tadi, kesejahteraan cuma pada pimpinan negara saja. Nah ini mohon dipertimbangkan yang seperti ini. Nah, sampai sekarang sesuai dengan usul dari Dewan Kebudayaan pada waktu itu, ya Pak Sultan yang ke-10 ini hanya memberikan, ya sudah dibikinkan saja tugu yang seperti yang dulu, itu diletakkan di pojokan sebelah kidul wetan itu. Di sana dipasang tugu, bentuk tugu yang lama. Tapi tanpa penjelasan yang baik, maka ya tidak ada gunanya. Sehingga harapan kita ini bisa dipahami, dan memang Golong Gilik itu adalah suatu persatuan kesatuan bangsa. Ini cocok sekali dengan Pancasila. Nah, tugu ini juga melambangkan hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa dan antara manusia satu dengan yang lain. Kalau kita lihat dari sila yang ada, maka sila yang pertama itu adalah Hablum minallah, 4 sila ke bawah itu adalah Hablum minannas. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan, yang merupakan satu hal yang pokok memahami masalah tugu dan Pancasila ini tidak ada pertentangannya. Kalau itu memang tugu yang Golong Gilik tadi. Sekian. Baik, Bapak Ibu, demikian yang disampaikan Romo Tirun. Nanti kita diskusikan. Mungkin ini sesuatu yang baru, yang biasanya kita hanya melihat tugu yang di tengah. Ya, ternyata aslinya ada yang di pojok itu. Ya, dan itu adalah Golong Gilik, ya, kaitannya dengan Pancasila. Selanjutnya, Gus Nimung mungkin sudah bergabung lagi. Mohon. Gus Nimung. Nggih. Mohon maaf. Ngapunten Gusti. Monggo. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, tadi nggih, saya ulangi lagi bahwa bagaimana peran Keraton Surakarta itu untuk mempersiapkan, bahkan nanti akan juga melahirkan dasar negara ini adalah Pancasila. Itu tadi saya sampaikan bahwa putra-putra Sinuwun Pakubono ke-10 ini sudah juga diterjunkan untuk bersama-sama masyarakat bisa ikut ya bagaimana cita-cita mewujudkan sebuah negara itu. Dan dari yang data konkret yang kita punya itu 20% dari kerabat
Keraton Surakarta itu menjadi anggota BPUPKI. Banyak banget. Itu seperti Wuryaningrat, KRT Rajiman itu dokter pribadinya Sinuwun, terus juga aktif di Tomo beliau ini, terus juga ada Eyang Suryo Mijoyo, GPH Suryo Mijoyo ini putra Sinuwun Pakubono ke-10, juga duduk di BPUPKI, dan yang Master Supomo itu adalah menantu dari Eyang Kanjeng Ratu Alit itu, yang akhirnya pada waktu itu sampai berdiri adalah BPKI. Nah, kalau melihat dari data yang kami punya, terus ada Master Raden Panji Suroso, Susanto, Tirto Projo, ini bahkan Master Supomo ini saat membahas tentang dasar negara yang kemudian melahirkan Pancasila, Master Supomo merupakan salah satu orang yang ikut menyampaikan gagasannya. Selain Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, gagasan Master Supomo ini disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, dengan begitu apa yang terjadi sekarang ini setelah Pakubono ke-12 pun adalah beliau raja yang pertama mendukung kemerdekaan itu dengan maklumat yang disampaikan itu tanggal 1 September 1945, dan dengan dukungan kemerdekaan Indonesia itu dibuktikan dengan maklumat tadi, Sinuwun Pakubono ke-12 yang pada intinya menegaskan Surakarta merupakan daerah istimewa dari negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan RI, dan hubungan antara Surakarta dengan pemerintah RI bersifat langsung. Sebagai respon atas sikap tersebut, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menetapkan Sinuwun Pakubono ke-12 sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta melalui Piagam Kedudukan tanggal 19 Agustus 1945 yang diberikan oleh utusan khusus Presiden Republik Indonesia Master Sartono dan AA Maramis pada 6 September 1945 yang datang ke Surakarta. Dukungan Keraton Surakarta terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI tidak pernah berhenti. Berbagai bentuk bantuan mulai kendaraan seperti mobil, kuda, barang, senjata, amunisi, obat, aset, uang, dan sebagainya itu semua dilakukan oleh Keraton Surakarta. Dan ini ada data real, ya. Saya tidak menyampaikan yang tidak ada datanya. Ketika pemerintah Republik berjuang mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia, Sinuwun Pakubono ke-12 beserta Adipati Mangkunegoro ke-8 terlihat aktif sebagai anggota delegasi konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Pakubono ke-12 dan Mangkunegoro ke-8 menjadi satu-satunya raja dan adipati yang menjadi anggota delegasi Republik Indonesia. Keduanya ditetapkan sebagai Menteri Negara. Ketetapan sebagai anggota delegasi berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 1947. Lantaran pemerintah kesulitan biaya, Sinuwun Pakubono ke-12 kemudian ikut membiayai
kebutuhan anggota delegasi RI selama berunding dengan Belanda di Den Haag dengan menyumbangkan 2 tampan emas atas peran dan kontribusi pemerintah memberikan pangkat Letnan Jenderal Tituler, bintang gerilya dan tanda jasa pahlawan bagi Sinuhun Pakubono ke-12. Dari uraian sekilas di atas, sejak Sinuhun Pakubono ke-10, Pakubono ke-11, dan Sinuhun Pakubono ke-12 secara aktif ikut menyiapkan lahirnya Negara Republik Indonesia dan turut berjuang mempertahankan kemerdekaan sebagai bukti nyata dari pengamalan Pancasila dan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 menjaga perdamaian dunia. Nah, di dalam bidang kebudayaan sampai hari ini itu Keraton Surakarta untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila ada satu sanggar, itu Sanggar Pambiworo, itu di dalam salah satu ketentuan untuk mata pelajarannya itu ada Pancasila itu. Dan juga sebetulnya kalau kebudayaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa bagi kami bahwa Pancasila itu adalah saripati daripada kebudayaan nasional, itu tertuang dalam sila-sila yang ada di Pancasila sebagai dasar negara itu. Oleh sebab itu Keraton Surakarta karena ikut mendirikan Negara Republik Indonesia, otomatis sampai sekarang juga masih aktif untuk mengamalkan Pancasila itu, yang mana bagi kami bahwa kebudayaan itu ada 3 hal yang paling utama dari tata bahasa, subosito, dan toto susilo itu. Nah, di situ semua yang kita ajarkan dalam Sanggar Pasinaon Pambiworo itu, karena semua kalau keraton dari mulai tata rias, tata busana, juga wilujengan itu semua tersimbolkan dalam tuntunan dalam kehidupan manusia. Dan ini sampai sekarang masih dilakukan, dan Keraton Surakarta sekarang lagi aktif mengembangkan masyarakat adat yang itu dibentuk oleh Sinuhun Pakubono ke-10 juga, yaitu Pokoso Paguyuban Kawula Kraton Surakarta, didirikan oleh Sinuhun Pakubono ke-10 pada tanggal 29 Desember 1931. Nah, ini yang sekarang ikut serta dari daerah atau kabupaten yang berniat untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Jawa, pastinya yang bersumber dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Oleh sebab itu, apa yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita tidak bisa memungkiri, ini data real, bahwa salah satu delegasi dari Keraton Surakarta, yaitu Master Supomo, itu juga ikut menggagas lahirnya dasar negara Republik Indonesia ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pemahaman banyak pihak bahwa peran Keraton Surakarta Hadiningrat di dalam berdirinya Republik Indonesia ini tidak bisa diragukan lagi dan tidak bisa diabaikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Semoga ini jadi pemahaman kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusti Mung
ya atas presentasinya yang saya kira kita jadi tahu terbuka bagaimana peran Keraton Surakarta ya, pada masa-masa kemerdekaan dan terutama adalah terumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya mari kita ikuti yang keempat adalah Bapak Dr. Heri Santoso dari Universitas Gadjah Mada. Beliau ini adalah pernah jadi ketua lab Nusantara, sehingga terkait dengan kebudayaan ya, beliau sudah banyak penelitian tentang ini. Saya persilahkan Bapak Dr. Heri Santoso untuk mempresentasikan gagasan-gagasannya. Monggo. Pak Moderator Prof. Sutrisno Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Pancasila. Yang terakhir ini merangkum semua salam yang ada. Bapak Pimpinan Universitas Sarjana Wiyata yang kami hormati, Prof. Sutrisno sebagai Kepala Lembaga Pengembangan, para narasumber, Kanjeng Jati, Gus Timung, serta Pak Rektor yang kami hormati, serta panitia penyelenggara ini, Mas Erik yang luar biasa semangatnya Pancasila dasar negara, bukan pilar. Terima kasih atas kesempatan kali ini dan hormat kami pada para senior di Zoom ini. Saya lihat banyak tokoh senior, guru-guru saya di sini. Untungnya saya dikasih kesempatan terakhir. Jadi kasih kesempatan terakhir itu ada untungnya. Bisa mengedit tayangan yang seharusnya saya tayangkan. Karena untuk mengikuti alur dari Pak Rektor, kemudian Kanjeng Jati dan Timung, akhirnya saya pilih tayangan yang cocok. Kalau begitu Pancasila dan Kebudayaan di Universitas Gadjah Mada. Jejak-jejak Pancasila dan Kebudayaan di Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini mumpung ada para guru, para senior, nanti kalau keliru mohon dibetulkan. Kalau benar mohon diaminkan. Kebudayaan dan Pancasila di Universitas Gadjah Mada. Kalau judul yang diberikan itu kebudayaan sebagai sumber pengamalan Pancasila. Jujur saya agak bingung ketika mau menerjemahkan itu. Akhirnya saya buat tayangan, tapi begitu saya memperhatikan 3 narasumber yang lain, oke, saya buat ini saja. Kebudayaan dan Pancasila di Universitas Gadjah Mada. Kalau kita ingin melihat jejak-jejak Pancasila di UGM, itu menarik. Di dalam filosofinya, itu filosofi inti dari ke-UGM itu Pancasila dan kebudayaan Indonesia seluruhnya, ilmu dan kenyataan. Jadi ini mesti tidak lepas dari pengaruh Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa di situ. Jadi kalau Pak Rektor tadi menyatakan bahwa UST itu catur dharma, Gadjah Mada sama catur dharma. Dharma yang keempat itu upaya pelestarian dan pengembangan ilmu. Kalau di UST kan upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Oh, ini tampaknya arsiteknya sama. Kemudian nanti kita bisa lihat jejak-jejak kebudayaan dan Pancasila itu di filosofi kawasan dan tumbuhan. Nah, ini mumpung ada Romo Tirun, nanti kalau keliru bisa dibetulkan. Filosofi gedung pusat, filosofi identitas dan jati diri, mulai dari lambang, himne, bendera, jagat alma mater dan sebagainya, syarat dengan budaya dan syarat dengan Pancasila. Contoh misalnya lambang. Lambang itu ada sengkalannya itu. Murnining suci, marganing kanyatan. Kemurnian, kesucian, jalan menuju kenyataan. Putih dan kuning emas. Warna lambang Gadjah Mada itu murnining suci, marganing kanyatan. Itu kalau orang tidak punya kebudayaan nggak bisa itu. Mengartikulasikan 1949 dibaca dari belakang, murnining suci, papat, marganing songo, kanyatan 1. Jadi itu Surya Sengkolo yang dibaca kebalik. Jadi
kalau tidak memahami budaya, hanya ilmiah saja tentu agak kesulitan. Nah, saya ingin tunjukkan contoh-contoh jejak-jejak Pancasila dan kebudayaan. Kalau masuk UGM nggak ada bundaran itu, ada bundaran, jadi muter-muter nggak jelas dalam kehidupan. Tapi jalan masuknya itu jalan Pancasila. Ini marga agungnya dari bundaran. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu dari kita nothing akhirnya menjadi something nanti. Jadi jalannya saja jalan Pancasila. Nanti ada lapangan Pancasila. Jadi olahlah jiwanya, tapi juga olahlah raganya. Kita mulai dari sini, ditanam kiri kanan pohon damar, handamari, memberikan penerangan. Terus tanamannya Bhinneka Tunggal Ika. Ada warna-warni. Ada yang tinggi pohon, ada yang rendah gerumbul, ada yang bawah rumput, warna-warni. Boulevard penuh suasana Bhinneka Tunggal Ika. Masuk di gelanggangnya mahasiswa, pulang di alumni, keluarga alumni Gajah Mada. Jadi namanya saja keluarga loh. Kita bersatu bukan karena diikat-ikat, karena kita bukan ikatan. Kita bersatu bukan karena kita dihimpun-himpun, karena kita bukan himpunan. Kita bersatu karena sebagai keluarga. Nah, konsepnya ini saja menarik ini. Ini ada mirip-mirip dengan Bali, konsep Sangha Mandala. Ada kajek, ada kelot gitu ya. Ada ini, tapi agak beda dimodifikasi. Ada kangen, ada kawat, tapi dimodifikasi. Kalau utama kalau Bali kan sini. Apa ya? Pojok kanan atas nih. Tapi kalau Gajah Mada kan di tengah. Menarik. Terus di sini ada pohon damar, ada pohon bungur, Bhairawa Anuraga, gagah perkasa di luarnya, lembut di dalamnya. Terus dari paling barat itu kawasan Fakultas Teknik itu ditanam tanaman Sumatera. Ke arah timur ini MIPA, geografi dan seterusnya tanaman Kalimantan. Terus ini kedokteran kedokteran, KG dan sebagainya tanaman Jawa, Bali, Lombok dan seterusnya. Terus sampai ke timur ini tanaman Papua. Tengahnya tanaman Bhinneka Tunggal Ika. Menarik. Dari barat ke timur menggambarkan Nusantara, menggambarkan Indonesia. Dari bundaran ke hutan Gajah Mada menggambarkan laku seorang begawan. Nah, itu tadi yang pohon bungur, Bhairawa Anuraga, ada pohon damar, kemudian ada pohon beringin, simbol pengayoman, tapi berkali-kali tumbang. Karena yang pantas menanam pohon beringin mungkin keraton ya, Ramatiron. UGM nanam pohon beringin tumbang berkali-kali. Kemudian sawo kecek, sarwo becek. Kalau di Gajah Mada kita maknai bukan sembarang orang yang bisa boleh menanam sawo kecek, hanya kaum ningrat saja. Tapi ningrat bukan yang feodal, tapi ning sadar diri, rat sadar kosmis. Ilmuwan itu harus sadar diri dan sadar kosmis. Sawo kecek, sarwo becek. Niatnya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, hasilnya baik. Terus di sini ada cemara 7. Sifat begawan yang 7, sabtorsi. Mulai dari jujur, dengan berbuat jahat, dengan menyalahi janji dan seterusnya. Terus kalau di utara ditanam pohon bodhi, ficus religiosa. Siddhartha Buddha Gautama bermeditasi di bawah pohon bodhi. Setelah itu tercerahkan dan mencerahkan dunia. Tapi puncak perjalanan seorang ilmuwan Gajah Mada tidak di situ. Tapi harus sampai ke hutan. Hutan itu simbol rakyat. Dengan segala macam keanekaragaman. Terus dari situ kita bisa lihat perjalanan dari nothing, muter-muter dalam kehidupan nggak jelas gitu. Atau dari kekosongan gitu, puncaknya adalah mengabdi pada rakyat. Luar biasa. Terlihat sekali gambaran perpaduan antara kebudayaan dengan Pancasila. Kok bisa kebudayaan dengan Pancasila itu bersatu di UGM? Nanti bisa kita lihat. Bangun gedung pusat ini bisa dilihat ada pilar-pilar gaya Eropa, tapi ada lengkung-lengkungnya juga ya, gaya Timur Tengah, India dan sebagainya. Atapnya tadinya itu mau atap datar oleh arsiteknya Pangeran Adinegoro. Kemudian oleh Senat diusulkan buat jangan datar. Ini atap Majapahit, dibuat atap Majapahit.
Luar biasa konstruksinya. Pintunya 7, pitu, tur, luhur, pitu, do, pitu, lungan. Terus 5, 3, 1. Luar biasa. 7, 5, 3, 1. Konstruksi yang paling kokoh menurut teman-teman arsitek itu memang segitiga. Nah, Bung Karno ketika meletakkan batu pertama, gedung ini didirikan dengan uang rakyat. Itu sebenarnya milik rakyat. Terus dibangun oleh Pangeran Adinegoro, ini Gus Timung dari Solo, ini Kasuntanan Surakarta ini. Pangeran Adinegoro ini zaman itu sudah lulusan Delphi ya, yang membangun gedung pusat UGM. Kemudian gedung pusat itu gambaran dari kita 350 tahun tidak bisa membangun, kemudian kita membangun monumen itu, monumen peradaban baru, monumen proklamasi, yaitu ada kita sejak dari mulanya berjiwa hendak membangun, sebagaimana telah saya katakan bahwa jiwa proklamasi itu ada 4 itu, membangun dari ketiadaan, jiwa merdeka, jiwa persatuan, dan jiwa berkorban. Ikhlas. Saya lewati. Nah, menarik. Mengapa gedung pusat itu menghadap ke utara dan selatan dan sebagainya penuh dengan pertimbangan budaya. Penuh dengan pertimbangan budaya. Jadi uniknya begini. Ini dikasih tanah oleh keraton, Bulak yang ada sumurnya, Bulak sumur. Ngadapnya ke utara menjemput pencerahan, tetapi bagaimana tidak membelakangi keraton? Maka di selatan juga dikasih kuncung, dikasih pintu ke selatan itu luar biasa itu. Nah, kenapa di Yogyakarta itu? Karena dari dulu Yogyakarta itu strategis dan secara historis pusat kebudayaan Indo-Buddha dan menghasilkan peradaban dunia. Ada Prof. Taryo ngajari kita. Ada guru besar namanya Jana Badra yang menjadi tokoh ilmuwan di masanya. Nah, dari gedung pusat kita bisa belajar tentang puncak-puncak peradaban dunia dan khas Indonesia tidak hilang di sana. Nah, disinilah saya ingin tunjukkan hubungan antara kebudayaan dan Pancasila di Universitas Gadjah Mada. Jati diri UGM itu 5, salah satu di antaranya Universitas Pancasila dan Universitas Pusat Kebudayaan. Nanti kita tunjukkan dalam identitas, status, lambang, himne, dan semuanya ada Pancasila dan kebudayaannya. Saya persingkat. Nah, kenapa di Yogyakarta? Karena pusat kebudayaan. Bahkan ketika mau pindah ke Jakarta, digondeli oleh tokoh-tokoh nasional, tidak lebih baik di Yogyakarta saja, karena Yogyakarta pusat kebudayaan. Nah, ini tadi yang saya katakan putih dan kuning emas, murnining suci, marganing kanyatan, kemurnian, kesucian, jalan menuju kenyataan. Di dalam himne ada kujunjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Ini menarik loh, ini himne ini tidak ada kejayaan UGM loh. Perguruan tinggi belakangan ada kejayaannya masing-masing ya. Ini nggak ada ini kejayaannya UGM. Artinya apa? UGM jaya manakala Indonesia jaya. UGM jaya manakala Nusantara jaya. Ini dalam bahasa kami di Gadjah Mada sudah ajur-ajer di dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemudian di dalam bendera pun juga untuk pengembangan ilmu dan kebudayaan. Kemudian semangatnya berbudaya Indonesia. Kemudian di dalam visinya dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Kemudian di dalam misinya ada ini, pelestarian dan pengembangan ilmu. Ini tadi kalau ditanya nilai-nilai apa keugeman itu apa? Ada bawaan Pancasila dan kebudayaan Indonesia. Kenapa? Ini 2, tidak hanya Pancasila saja. Karena kebudayaan itu seperti tadi sumber, ladang, dan Pancasila itu kristalisasi. Kemudian ilmu dan kenyataan sama. Kenyataan itu ladangnya, ilmu itu kristalisasinya. Terus di Gadjah Mada, Pancasila itu diekspresikan sebagai dasar kerohanian, dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kemasyarakatan, dan dasar kekeluargaan. Nah, ini hal yang sama disalahpahami, dasar kekeluargaan disalahpahami sebagai
nepotisme, padahal enggak. Sebenarnya enggak begitu. Kemudian terakhir dasar bawaan keilmuan dan kenyataan. Jadi sifat universalitas ilmu, integritas ilmu, kebebasan akademik, kebebasan akademik, kemudian sifat beradab dan teleologis ilmu, keadaban, kemanfaatan dan kebahagiaan kemanusiaan. Nah, terakhir nih tujuan UGM itu mewujudkan lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan tinggi dan pengajaran. Oke. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa memang para tokoh nasional mendesain perguruan tinggi pertama di Indonesia ini, perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia ini memang didesain untuk mengembangkan ilmu, kebudayaan, dan pendidikan tinggi. Nah, dulu pengantar dari saya, cuma tantangan-tantangan dan kompleksitas sekarang inilah yang menjadi tantangan kita. Apakah kalau sudah berlabel Pancasila, terus otomatis Pancasilais? Apakah kalau sudah berlabel Pancasila, otomatis Pancasilais? Ini tanda tanya besar. Itu untuk autokritik kita semuanya. Tapi setidak-tidaknya diingatkan, dokumen-dokumen dan simbol-simbol ini, jadi nilai-nilai itu akan abadi bila ada simbol-simbolnya, dokumennya, pembudayaannya, tidak tergantung pada rezim. Jadi rezim bisa berubah, tapi sifat dasar dari perguruan tinggi harusnya tidak berubah. Maka waktu UGM waktu itu calon rektor diminta menyampaikan visi misi rektor, kami tolak itu. Jangan, seorang calon rektor cukup menyampaikan strategi bagaimana merealisasikan visi dan misinya universitas. Jangan sampai seorang calon rektor menyampaikan visi misinya pribadi. Ini emangnya perguruan tingginya sendiri, kan nggak boleh. Demikian saja pengantar dari saya. Bagaimana kerangka dasar Pancasila dan kebudayaan di UGM. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Heri. Bapak Ibu yang kami hormati, 4 narasumber sudah menyampaikan gagasan-gagasannya dan sesuatu saya kira sangat menarik yang semula tidak kita ketahui dan malam ini terbuka. Mudah-mudahan ini memancing diskusi. Ya, kita punya waktu 1 jam sampai pukul 22 sehingga ini agak leluasa, monggo saya persilahkan. Ya, sebelum kesempatan Bapak Ibu, ini yang ada di chat saya baca pertanyaan dari teman sejawat UI Mas Darmoko.